Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kurnia, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Hari ini adalah hari-hari terakhir menjelang tugas sebagai anggota DPRD, terutama juga di Komisi 1 ya, selama satu periode sebagai anggota DPRD. Komisi 1 sendiri memiliki mitra, 8 mitra komisi. Dari 8 mitra komisi itu, ada yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, ada juga yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap DPRD ya, dan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap DPRD itu ada namanya Sekretariat DPRD, itu menjadi mitra komisi 1, kemudian juga ada Sekretariat Pemerintah Daerah, mitra komisi 1. Yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Kemudian juga ada berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian ada berkaitan dengan BKPSDM ya, dan Inspektorat juga menjadi bagian dari mitra Komisi 1. Menghadapi pemilu, mitra Komisi 1 juga memiliki atau bermitra dengan Kesbangpol ya. Yang sudah dilakukan, yang mungkin ini mudah-mudahan bisa terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat, adalah bagaimana optimalisasi pelayanan kaitan dengan pembuatan KTP KK akte kelahiran. Mau pelayanan publik ini bagian yang diinisiasi oleh Komisi 1 ya. Dalam hal ini DPRD menugaskan Komisi 1 untuk bekerja sama atau memastikan pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang maksimal, yang terasa oleh masyarakat. Tentu masih harus dibenahi, tapi mau pelayanan publik ini adalah satu kebijakan yang barangkali ini karya kita antara pemerintah daerah dan DPRD. Ke depan, ini PR-nya, mau pelayanan publik, ini harus juga didekatkan di masyarakat. Minimal tiap kecamatan ke depan ini harus ada mall pelayanan publik, supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih dekat, kemudian masyarakat bisa mudah ketika butuh pelayanan ya dari pemerintah cukup datang ke kecamatan. Kita juga dalam visi Pak Bupati terdahulu adalah ketika menyebutkan Sumedang Simpati, profesional aparaturnya. Nah, kita ingin memastikan profesional aparaturnya bukan hanya untuk PNS-nya, tapi juga untuk tenaga honorer yang belum dapat kita tuntaskan. Alhamdulillah dalam periode yang DPRD yang sekarang, kita berhasil membentuk panitia khusus ya, diinisiasi oleh pimpinan DPRD, membentuk panitia khusus untuk memastikan berapa sih tenaga honorer yang ada di Sumedang ini. Kita harus bisa mengakhiri ketidakjelasan, baik dari jumlah, nasib, maupun status dari tenaga honorer itu. Bagaimana bisa bekerja profesional kalau status kepegawaiannya nggak jelas. Alhamdulillah dari pendataan terakhir, sekarang sudah sekitar 7.000 ya, 7.000 orang kurang lebih itu terdata dalam data tenaga honorer, dan mulai diangkat satu persatu, mulai diselesaikan satu persatu, sehingga sekarang sudah hampir berkurang 2.000-an lebih, atau kalau kurang lebih sekarang tinggal 3.500-an tenaga honorer. Dalam periode yang akan datang, seluruh tenaga honorer harus dipastikan selesai diangkat ya, sehingga jelas statusnya. Apalagi sekarang dengan perkembangan yang ada, tenaga honorer itu kemungkinan besar ke depan akan dibagi dua, ada penuh waktu, ada paruh waktu ya. Nah, ketika ada kejelasan seperti itu, maka ke depan ini tidak ada lagi tenaga atau pegawai yang tidak jelas statusnya. Ya, Komisi 1 bermitra dengan Inspektorat ya. Kami meminta bagaimanapun ada audit kinerja. Bagaimana kinerja-kinerja yang dilakukan oleh SKPD, oleh pemerintah kecamatan, oleh pemerintah desa, benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan. Semakin dijalankan sesuai aturan, maka hasil audit kinerja itu akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Apa dampaknya? Masyarakat akan terpuaskan. Ya. Jadi karena hasil audit kinerjanya ini benar-benar maksimal, kecamatan bertindak, bekerja sesuai dengan ketentuan, desanya juga demikian, pemerintah kabupatennya ya bekerja juga sesuai ketentuan dan sesuai aturan, sehingga anggaran yang disupport oleh DPRD
bersama pemerintah daerah itu benar-benar nanti terasa dampaknya kepada masyarakat. DPMD ini adalah mitra Komisi 1 yang fokus kepada penguatan pemerintah desa. Kami punya slogan bagaimana desa membangun dan membangun desa. Artinya apa? Membangun desa itu kita siapkan regulasi-regulasinya. Terakhir kita menerima aspirasi dari para kepala desa yang menginginkan untuk percepatan pembangunan di desa dibantu juga melalui bantuan keuangan ke desa yang adil dan merata. Alhamdulillah, respon dari pimpinan DPRD ini juga bagus. Kita akan segera mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya bakudes yang diberikan ke desa itu merata. Ya, tiap desa kebagian. Tapi ada juga berdasarkan prestasi. Apa yang berdasarkan prestasi itu? Desa-desa yang dia punya prestasi tersendiri, bisa kinerjanya bagus, sakip desanya bagus, ada percepatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas dengan keberadaan desa, maka kita beri bakudes prestasi. Jadi ada bakudes yang berkeadilan, rata untuk semua desa, ada juga yang prestasi. Nah, desa yang kuat ya, membangun desa dengan menyiapkan aturannya, kemudian desa membangun, kita awasi, kita kontrol, sehingga pemerintah desa menggunakan setiap aktivitasnya, baik kinerjanya maupun anggaran desa itu untuk pembangunan di desa. Nah, ini juga kita kontrol melalui DPMD. Ya, ini yang juga mitra Komisi 1. Ada Badan Kesbangpol ya. Kesbangpol ini kaitan dengan kesatuan bangsa dan politik. Peran ini sangat penting, peran Kesbangpol. Bagaimana kita bisa mengawal suksesi bernegara. Pilpres, Pileg, Kesbang akan berperan ya, dan kita minta berperan untuk bisa melakukan pendidikan politik. Bukan hanya sekedar ngajak warga datang ke TPS, tapi bagaimana warga cerdas dalam memilih. Politik yang brutal, pemilu yang brutal, yang berbayar begitu ya, harus terus kita ikhtiarkan untuk kita hilangkan, sehingga pemilih yang datang ke TPS dengan cerdas, dia akan memilih sesuai hati nurani. Kita berupaya agar Satpol PP terus berbenah diri menjadi SKPD yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya bukan hanya menghalang-halangi orang untuk berjualan begitu ya. Persepsinya kan begitu ketika menghadapi Pol PP, kita buat Pol PP yang humanis. Pol PP yang humanis itu hanya ada dengan dukungan dari kuat dari Pak Bupati dan Ketua DPRD, menciptakan Pol PP yang humanis. Bukan hanya sekedar Pol PP harus menertibkan PKL dan sebagainya, bukan hanya seperti itu, tapi juga bagaimana PKL yang ada ini ditata oleh pemerintah daerah, diberikan modal yang cukup sehingga Pol PP bisa mengatur, mengendalikan gitu ya, supaya tidak terjadi pelanggaran ketertiban umum. Alhamdulillah selama ini 5 tahun berjalan tidak ada hal-hal yang mengganggu ya ketertiban umum, bentrokan yang besar atau bentrokan yang seharusnya bisa dihindari. Alhamdulillah Pol PP bisa humanis menegakkan aturan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Kita terus perkuat Pol PP baik dari sisi anggaran, dari sisi SDM-nya. Kita juga punya keterbatasan penyidik pegawai negeri sipil ya. Yang ini ketika menegakkan perda kan harus dilakukan oleh PNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini secara bertahap kita lengkapi. Dari sisi kebijakan regulasinya, kita sekarang sedang berupaya memisahkan Pol PP dan Damkar. Damkar akan menjadi dinas tersendiri atau badan tersendiri, sehingga nanti lebih profesional. Kalau sekarang masih ada di dalam wilayah Pol PP ya, jadi Pol PP dan Damkar. Nanti bisa diatur Pol PP, Damkar, semuanya lebih profesional. Dalam bidang telekomunikasi ya, persandian, Komisi 1 bermitra dengan Sanditik ya, Infokom Sanditik, Dinas Infokom Sanditik. Dinas ini adalah salah satu dari mitra Komisi 1, dan prestasi yang diraih sekarang, SPB dan sebagainya, salah satunya adalah kinerja Infokom Sanditik. Tentu
kemajuan, modernisasi, layanan SPBE yang dilakukan hari ini harus benar-benar terus bisa diawasi, dijaga, dan tujuan akhirnya adalah percepatan pelayanan, ya, percepatan pelayanan bagi masyarakat. Sekretariat daerah ini menjadi mitra Komisi 1, kita ingin memastikan bagaimana sekretariat daerah ini bisa memberikan pelayanan prima bagi baik bagi SKPD ya maupun pemerintah kecamatan. Nah, semakin ini profesional, layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengatur, mengarahkan teman-teman SKPD dan teman-teman kecamatan, ini tentu akan mempercepat kesejahteraan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, mitra Komisi 1 adalah sekretariat DPRD. Disinilah kemudian kami bersama-sama dengan sekretariat DPRD selama 5 tahun ini membangun DPRD yang lebih modern, membangun parlemen modern. Apa ciri-ciri parlemen modern itu? Pertama, ada keterlibatan publik di dalamnya. Ya, fungsi DPRD itu ada 3, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun anggaran. Kami ingin memastikan dari 3 pelaksanaan fungsi itu ada keterlibatan publik di dalamnya. Bagaimana DPRD yang Sumedang, yang terbuka, responsif, aspiratif, ya. Jadi setiap ada aspirasi bisa dengan cepat kita tindak lanjuti, ya. Setiap ada keluhan dari masyarakat bisa dengan cepat kita atasi dengan menyampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, saluran-saluran penyampaian aspirasi itu dibuka. Kalau sekarang ini gabungan, bukan hanya sekedar orang datang aksi unjuk rasa, tapi juga bagaimana kita mendahului dalam bentuk ekspos program-program melalui saluran media sosial yang ada, ya. Kita maksimalkan terus. 5 tahun ke depan, DPRD modern ini, ya, atau parlemen modern harus bisa kita wujudkan. Salah satu dambaannya ke depan, kita punya misalnya TV parlemen atau TV DPRD. Jadi ketika ada sidang-sidang DPRD, ketika ada kegiatan-kegiatan DPRD, benar-benar ini dipublikasikan, disebarluaskan. IG-nya, kemudian juga Facebook-nya, barangkali YouTube-nya. Kalau sekarang kan masih terbatas. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Oleh karena itu, sekali lagi, Sekretariat DPRD yang sekarang ini bertugas untuk melayani kami, melayani DPRD, anggota DPRD, ini mudah-mudahan bisa terus berbenah, sehingga di periode ke depan akan lebih terasa bahwa DPRD Sumedang adalah rumah rakyat, tempat memperjuangkan aspirasi rakyat untuk semuanya kesejahteraan rakyat. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.